Halo, perkenalkan saya Cynthia Girimis dengan NIM 1420111952 dari Prodi S1 Keperawatan 2019 akan menjelaskan mengenai pertama, respirasi sel, reproduksi sel, metabolisme sel. Lalu dilanjut ke konsep asam basa dan elektrolit, lalu ke konsep termodinamika, dan yang terakhir konsep bioptik. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu respirasi sel, reproduksi sel, dan metabolisme. Di sini saya akan membahas untuk pertama kali yaitu respirasi sel. Pokok bahasan yang akan dibahas yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari respirasi sel adalah proses penggalian energi dalam bentuk ATP dari glukosa dalam makanan yang kita makan. Lalu tujuan dari respirasi sel itu sendiri yaitu untuk menghasilkan energi. Nah, jenis-jenis respirasi sel ada dua. Yang pertama itu aerob, lalu yang kedua anaerob. Aerob yaitu proses pembakaran makanan yang melibatkan oksigen. Di sini ada prosesnya. Yang pertama itu glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitosol, yaitu penguraian glukosa yang semula memiliki 6 atom karbon menjadi 3 atom karbon. Lalu glukosa ini akan dioksidasi hingga menghasilkan 2 molekul pirufat dan menghasilkan 4 molekul ATP. Nah, 2 untuk energi, lalu 2 lagi untuk proses reaksi berikutnya. Lalu kita masuk ke DO. DO yaitu dekarboksilasi oksidatif. Ini adanya perubahan asam pirufat menjadi asetil KOA. Kita akan masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, yaitu pelepasan energi ATP dan hidrogen. Hidrogen yang dilepas ini akan mengandung energi yang akan digunakan bersama NAD dan FAD untuk diolah dalam transport elektron. Nah, lalu transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Proses perubahan energi yang siap untuk digunakan yaitu ATP dan GTP. Kita masuk ke reproduksi sel atau pembelahan sel. Dari penggalannya saja kita bisa lihat ini ada re-end production yang artinya membentuk ulang. Di sini tujuannya ada 4, yaitu untuk berkembang biak, lalu pertumbuhan, ada regenerasi, dan pembentukan gamet. Baik, di sini dari jenis yaitu ada langsung dan ada tidak langsung. Sekarang kita masuk ke yang langsung. Langsung atau bisa disebut amitosis atau pembelahan biner. Ini kegunaannya untuk berkembang biak. Contohnya itu hewan-hewan yang bersel satu atau uniseluler, contohnya bakteri. Karena di sini untuk berkembang biak, maka ini dari 1 bakteri akan menjadi 2, dan dari 2 akan menjadi 4, dari 4 akan menjadi 8. Masuk ke pembelahan tidak langsung, berarti ada fase-fasenya. Di sini ada 2. Yang pertama ada mitosis, lalu kedua ada meiosis. Nah, di sini kita akan bahas yang mitosis dulu. Mitosis ini hanya 1 kali pembelahan, lalu terjadi di sel tubuh dan hasilnya itu sel somatis. Dari fasenya kita bisa lihat ini ada 4 fase. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di sini untuk mitosis ini akan mempertahankan jumlah kromosom anak akan sama dengan induk. Yang pertama ini induknya 2N, maka anaknya pun akan 2N dan 2N. Nah, di sini fungsinya untuk regenerasi dan pertumbuhan. Kita masuk ke meiosis. Meiosis ini berarti 2 kali pembelahan. Terjadinya di gonad. Kalau laki-laki ada di testis, kalau perempuan ada di ovarium. Hasilnya kalau laki-laki testis yaitu spermatozoa, kalau ovarium berarti hasilnya ovum atau sel telur. Dilihat dari fase meiosis ini ada 2 fase, ada prometa-anatelo 1 dan meta-anatelo 2. Berarti ini ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan selanjutnya. Nah, di sini kita lihat dari jumlah kromosomnya. Yang pertama ini sel induknya 2N, maka sel anaknya itu akan N. Nah, berarti di sini fungsi dari meiosis itu untuk mengurangi jumlah kromosom. Meiosis juga akan menghasilkan spermatozoa dan ovum. Sekarang masuk ke metabolisme. Metabolisme adalah segala sesuatu proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Nah, metabolisme itu dibagi 2. Yang pertama itu ada anabolisme. Anabolisme itu dengan membutuhkan energi, sedangkan katabolisme
Katabolisme itu melepas energi. Yang tadi kita bahas bahwa metabolisme ini dibagi dua, yaitu anabolisme lalu katabolisme. Anabolisme ini memerlukan energi dan terdiri dari yang pertama ada fotosintesis, lalu ada kemosintesis. Nah, terus di sini ada katabolisme yaitu melepas energi. Contohnya ada pada di respirasi. Respirasi ini prosesnya ada yang pertama glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, respirasi ini terdiri dari dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kita masuk ke materi 2, yaitu konsep asam basa dan elektrolit. Nah, elektrolit itu dibagi 3, yaitu kuat, non-elektrolit, dan lemah. Baik, sekarang kita masuk ke elektrolit kuat, yaitu mempunyai hantar arus listrik dan derajat ionisasinya itu sama dengan 1, yang terdiri dari asam kuat dan basa kuat. Nah, lalu non-elektrolit, yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, lalu di sini elektrolit lemah, yaitu mampu menghantarkan arus listrik tetapi dayanya lemah dan derajat ionisasinya itu lebih kecil dari 0, seperti asam basa lemah. Nah, sekarang kita masuk ke asam basa. Dari 0 ke 6,99 itu termasuk ke asam. 7-nya netral, 7,1 sampai 14 itu basa. Oke, berarti sekarang ke asam kuat. Asam kuat itu contohnya HCl, HClO3, HClO4, dan lain-lain. Sedangkan basa kuat itu biasanya di golongan alkali dan alkali tanah. Contohnya NaOH, KOH, dan lain-lain. Lalu garam yang dengan kelarutan tinggi, yaitu contohnya NaCl, KCl, dan Ki. Dan di sini ada asam lemah, yaitu HCN, CH3COH, dan lain-lain. Dan ada basa lemah, yaitu NH4OH dan NiOH 2 kali. Materi ketiga yaitu konsep termodinamika. Termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Nah, hukum satu termodinamika menyebutkan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut, ditambah dengan usaha yang dilakukan sistem. Hukum satu termodinamika adalah hukum kekekalan energi, yang berbunyi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Prosesnya itu yaitu pertama isobasik, isotosik, isotermal, dan adiabatik. Contohnya itu siklus Carnot. Kita masuk ke hukum 2 termodinamika, yaitu aliran kalor yang memiliki arah. Prosesnya itu ada 2. Yang pertama ada reversible, yaitu bisa dibalik dengan cara sangat kecil, dan irreversible, yaitu tidak dapat dibalik atau tidak dapat kembali ke zat semula. Contohnya itu pada AC, lalu kulkas, dan dipengaruhi oleh entropi. Masuk ke materi keempat, yaitu materi terakhir mengenai konsep bioptik. Bioptik diambil dari kata bio dan optik. Bio adalah makhluk hidup atau zat hidup, sedangkan optik yaitu cahaya atau berkasinar. Nah, fokus utama dari biooptik ini adalah indera penglihatan, yaitu mata. Metri, yaitu sifat perambatan cahaya. Yang pertama itu ada pemantulan, pembiasan, prinsip jalannya sinar. Sedangkan optika fisik menghitung ciri-ciri fisik cahaya. Nah, mata bisa melihat benda jika cahaya yang dipantulkan sampai pada mata dengan cukup. Lensa membentuk bayangan seperti nyata terbalik diperkecil pada retina. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.